anak-anak. Selamat Selamat siang, siang, Bu. Bu. Gimana kabar kalian, nak? Semuanya Puji Tuhan baik, Bu. Tuhan baik, Bu. baik ya. Oh iya, kalian kan sekarang lagi di masa pandemi ini ya. Kan kalian semua belajarnya online. Apakah ada kesulitan yang kalian alami selama belajar online ini? Banyak, Bu. Ada, Bu. Nggak ada Cukup banyak paketan, ya? Bu. Oh, harga paketan. Uang habis, Bu. Mahal ya? Oh, habis. Aduh, kasihan banget. Oke. Teman-teman di sini sebenarnya udah saling kenal atau belum ya? Belum, Belum, Bu. Oh, belum. Oke, belum saling kenal ya. Oke, kalau belum saling kenal, kita kenalan dulu ya satu-satu. Ayo, nanti bisa sebutin nama sama asalnya ya, dari mana ya, oke? Oke, Bu. Oke. Siapa nih yang mau mulai duluan? Ada yang mau mulai duluan? Bu. Oke, yang cowok sendiri ya di sini ya. Jadi malu ya, Bu. Cowok sendiri di sini. Mereka malu. cantik-cantik ya. Oke, Bu. Oke. Halo, teman-teman. Halo. Kenalkan, nama saya Lius. Saya berasal dari Kupang. Halo, Lius. Halo, Lius. Lius. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Lius. Lius sekarang mau milih siapa nih? Tunjuk siapa Aku yang mau- Lius. Main bola kan? Aku memilih si yang pakai kacamata, terus ada headset. Yang itu loh, baju pink, Bu. Oh, yang pakai kacamata baju pink kayak siapa? Silakan. Oke. Halo, teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Wijia. Saya berasal dari Purwokerto. Terima kasih. Halo Wijia. Terima kasih juga Wijia. Wijia mau pilih siapa yang selanjutnya Wijia? Yang itu, Bu, yang apa? Ikat rambut pakai baju putih, latarnya hijau itu, Bu. Oke, yang ikat rambut yang pakai baju putih latar hijau siapa? Ayo. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Santa. Dan aku berasal dari Pekanbaru. Halo Halo, Santa. Santa. Terima kasih Santa. Santa mau pilih siapa selanjutnya? Aku mau pilih yang pakai kacamata, yang bajunya ada karet-karetnya di sininya. Oke, yang pakai kacamata yang bajunya ada karetnya siapa? Ya, Bu. Bu. Halo teman-temanku semuanya. Halo juga Ibu. Halo. Perkenalkan, nama aku Fani. Aku asalnya dari Medan. Halo, Halo, Fani. Hai. Oke, yang terakhir ya. Saya yang terakhir. Halo semua teman-teman. Halo. Ya, Dinda. Saya asalnya juga sama kayak Fani. Saya dari Medan. Halo Dinda. Halo, Dinda. Oke, sekarang semuanya udah saling kenal ya. Diingat ya nama temannya ya. Nah, Baik, Bu. Sekarang Ibu mau tanya. Teman-teman semua tahu nggak kenapa Ibu ngumpulin teman-teman semuanya di grup Zoom ini? Nggak tahu. Tahu, Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Belum, Bu. Jadi Ibu tuh Bu sebenarnya mengumpulin teman-teman di sini tuh karena Ibu tuh dapat informasi ya dari guru wali kelas teman-teman, juga dari orang tua teman-teman, yang mengatakan kalau teman-teman tuh akhir-akhir ini tuh
eh, sering ini ya, males ngumpulin tugas, malas ngerjain tugas di rumah juga. Apakah benar demikian? Sepertinya benar, Bu. Iya sih, Bu. Benar. Mungkin benar, Bu. Oke. Jadi eh, ada yang bilang sepertinya benar, ada yang bilang benar. Oke. Nah, dari itu Ibu, tujuan Ibu mengumpulkan teman-teman di sini itu adalah untuk melakukan konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ini itu nantinya teman-teman bisa saling sharing satu sama lain tentang masalah teman-teman, dan harapannya teman-teman tuh nanti bisa memperbaiki perilaku teman-teman yang negatif sebelumnya. Diharapkan juga semuanya bisa melakukan konseling dengan baik ya teman-temannya. Apakah teman-teman semuanya setuju? Setuju, Bu. Nah, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar dan efektif, ada baiknya ya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman menyampaikan kira-kira kesepakatan apa saja yang dapat kita taati, yang mana kita menyesuaikannya dengan kondisi kita saat ini, yaitu proses konseling secara online ya, atau daring. Kira-kira teman-teman ada punya pendapat mengenai kesepakatan kita, aturan-aturan yang harus kita berlakukan selama proses konseling ini? Ada, Bu. Punya pendapat. Ada. Oke, silakan Lius. Ini kan, Bu, kita kan ini online lewat Zoom kan, Zoom kan, Bu. Terus kalau semisalkan ada teman yang gimana ya, Bu, yang berisik gitu, nanti biar saat satu bicara yang lainnya mute aja, speakernya dimatikan aja gitu. Biar dengarnya lebih jelas, kita dengar teman yang bicara lebih jelas, Bu, gimana? Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Fani, Bu. Fani. Oh iya, Fani. Ayo, silakan Fani. Kita janji, apa Bu namanya? Kalau teman kita yang satu berbicara, kita fokus mendengarkan dia, terus jangan melakukan hal-hal lain kayak mengecek HP atau ngelirik sana sini gitu. Kita fokus aja dengerin dia gitu, Bu. Oke, itu ya dari Fani ya. Kira-kira teman yang lain ada? Saya, Bu. Oke, silakan Widya. Kan di sini kita konseling kelompok bareng-bareng ya, Bu. Kan pasti kita akan sharing cerita-cerita kita. Nah, kalau bisa semua cerita yang udah kita sharing di sini sampai di sini aja, Bu. Nggak usah sampai keluar dari kelompok ini, biar kelompok ini aja yang tahu. Begitu, Bu. Oke, berarti harus saling menjaga ya rahasianya ya di sini ya, nggak boleh sampai keluar. Oke, terima kasih Widya. Ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada dari Ibu ya. Oke. Dari Ibu mungkin nanti kalau misalnya ada temennya yang sharing, jangan asal keluar aja ya nanti dari room ini ya. Diperhatikan dulu temannya sampai selesai, baru boleh keluar dari room ini ya. Oke teman-teman? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Jadi tadi teman-teman udah pada memberikan masukan mengenai peraturan yang harus kita berlakukan selama proses konseling ini ya. Ada yang tadi mungkin audionya kalau satunya lagi ngomong, yang lainnya fokus ya, atau
juga audionya dimatiin. Terus tadi dari Fani itu kalau teman lagi sharing, kita harus fokus ke teman yang lagi sharing, nggak boleh sibuk sendiri. Terus asas kerahasiaan itu penting banget ya. Jadi jangan sampai orang-orang di luar grup ini tahu apa yang kita bicarakan. Oke teman-teman. Terus yang selanjutnya itu jangan asal keluar aja dari room Zoom ini selama proses konseling berlangsung. Oke ya. Oke, Bu. Nah, Oke, Bu. Oke, apakah semuanya setuju dengan peraturan yang kita berlakukan selama proses konseling ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, jadi setelah tadi teman-teman sudah saling mengenal, Ibu juga sudah menyampaikan tujuan Ibu, kenapa Ibu mengadakan panggilan Zoom ini, dan juga tadi sama-sama kita udah membuat kesepakatan bersama ya, dan juga sudah disetujui oleh teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai proses konseling. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan proses konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Siap, Udah, Bu. Bu. Siap. Oke, baiklah. Teman-teman udah pada siap. Kalau gitu, kita akan mulai ya. Oke, jadi sekarang itu Ibu akan mereview satu-satu laporan yang Ibu terima dari guru wali kelas dan juga dari orang tua kalian masing-masing ya. Yang pertama itu Ibu akan review, Ibu pilih aja ya yang mau Ibu review siapa ya. Iya, Bu. Nah, oke. Jadi yang akan Ibu review pertama itu masalahnya Dinda. Iya, Bu. Nah, jadi Dinda itu Ibu dapat laporan dari guru kamu dan orang tuamu itu katanya Dinda itu susah ya mengontrol kebiasaan nonton YouTube sampai mengabaikan tugas sekolah. Terus setiap pulang sekolah Dinda juga langsung membuka HP gitu ya untuk menonton YouTube. Sampai-sampai Iya sih. Dinda tuh banyak tugas yang Dinda tunda. Benarkah demikian, Dinda? Iya, Bu. Bener sih, Bu. Saya itu kayak udah kecanduan gitu, Bu, nonton YouTube. Tiap hari buka YouTube. Sampai saya tuh males gitu, Bu, ngerjain tugas. Gara-gara saya ya kerjanya ya nonton YouTube terus. Gitu, Bu. Oke. Baik, Dinda. Berarti Dinda sendiri udah sadar ya bahwa Dinda punya masalah tidak bisa mengontrol kebiasaan menonton YouTube. Iya, Seperti Bu. itu ya, Dinda ya? Iya, betul, Bu. Oke. Oke, selanjutnya, sebentar. Ibu mau tanya dulu, Dinda. Kenapa kok Dinda bisa kayak gitu? Kok bisa kecanduan? Kok bisa kesusahan mengontrol gitu loh? Kenapa? Gimana ya, Bu? Mungkin karena video-video yang di YouTube yang saya tonton itu seru-seru. Jadi kalau saya nggak nonton itu kayak susah, Bu. Jadinya kayak mau nonton terus gitu. Nanti sekalinya udah nonton, udah selesai, pasti saya mikir, satu lagi nonton video yang lain gitu. Terus malah keterusan, Bu, sampai malam kayak gitu. Jadinya susah, Bu, ngelepasnya. Oke. Jadi karena menurut Dinda itu video-video di YouTube itu menarik-menarik ya, bagus-bagus gitu ya, Dinda ya? Iya, betul, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau review laporan dari orang tua dan gurunya Lius ya? Bu, siap. Oke. Jadi Lius katanya akhir-akhir ini Lius tuh sering ditegur guru ya, karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus guru-guru mata pelajaran juga katanya sering menegur Lius untuk beberapa kali karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus
saat ditanya tentang tugas juga Lilis mengatakan Lilis belum mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Betul sekali. Oke, betul ya. Kenapa kira-kira aku kayak gitu? Iya, Bu. Itu, Bu, alasannya karena ya selama pandemi COVID-19 ini bukan saya malas di rumah. Terus akhir-akhir ini saya sering nongkrong dengan teman di luar aja, Bu. Sering diajak teman sekampung itu loh, CRT itu. Jadi ada tempat gang di mana kami nongkrong setiap sorenya, setiap malamnya. Jadi kalau megang HP, teman WA, ayo yuk sini kumpul bersama. Ya sudah, kumpul sampai jam 12 malam, baru pulang rumah. Jadi pulang rumah sudah ngantuk, jadi tidak pikir tugas lagi, Bu, langsung tidur. Jadi banyak tugas yang memang saya tidak kerja, tidak kumpul, tidak kerjakan, Bu. Oke, gitu ya. Selanjutnya itu Ibu mau review laporan dari orang tuanya Wijia. Iya, Bu. Oke, jadi katanya Wijia selama karantina ini Wijia tuh ketagihan bermain game online gitu ya di HP-nya. Iya, Bu. Dan karena ketagihan main game online itu Wijia jadi males terus nunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Karena apakah itu karena Wijia udah ketagihan main game online itu? Iya, Bu. Jadi gimana ya, Bu? Main game itu seru gitu loh, Bu. Saya jadi lebih milih main game daripada buat ngerjain tugas gitu. Karena emang udah terlarut sama game online-nya itu. Kayak gitu, Bu. Oke, jadi seperti itu ya Wijia. Oke, terima kasih Wijia. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu mau review laporan dari orang tuanya Santa dan gurunya Santa. Jadi kenapa aku jarang ngerjain tugas tuh kan selama di rumah kan Bu, kan ini kita kelasnya daring. Nah itu kan selama di rumah aja itu kayak nggak tahu loh mau lakukan kegiatan apa. Begitu deadline tugasnya kan masih lama. Jadi ya mungkin aku sering kayak menunda-nunda gitu. Karena nggak ada kegiatan ya aku kayak coba nonton drama Korea gitu kan Bu. Jadi dari malam aku nonton sampai pagi. Terus aku tidurnya baru subuh. Mungkin kayak gitu terjadi secara berulang kali. Jadi mungkin aku lupa kayak gitu kan ngerjain tugasnya. Dan satu mungkin karena aku lagi bosan gitu kan Bu, nggak tahu mau ngapain di rumah, jadi aku menonton drama Korea dulu dibandingkan mengerjakan tugas. Oke, jadi seperti itu ya Santa ya. Jadi nggak ngerjain tugas, menunda tugas untuk menonton drama Korea dulu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Santa. Dan yang terakhir, Ibu mau review dari laporan dari guru dan orang tuanya Fani ya. Jadi katanya Fani tuh sekarang males ngerjain tugas atau suka nunda-nunda tugas karena Fani tuh udah ini ya kayak sering banget buat main HP Android, udah tergantung sama Androidnya. Terus sama media sosial karena keseringan main media sosial. Apakah benar demikian, Fani? Betul Bu, itu yang aku lakukan selama pandemi ini memang. Oke, kenapa kok kayak gitu, Fani? Aku tuh merasa bosan kan Bu di rumah gitu kan. Terus
Ya pelarianku ke Android, ya bermain sosial media, buka Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, terus buka YouTube juga gitu. Pokoknya yang segala berhubungan dengan internet aku gunain setiap harinya, Bu. Karena dengan begitu aku merasa bisa menghilangkan kebosananku selama di rumah aja gitu, Bu. Nah, karena udah terbiasa dengan sosial media ini dalam sehari-harinya, sehingga aku sampai lupa gitu ngerjakan tugasku, Bu. Yang ternyata pengumpulan tugasnya itu sudah tinggal H-1 gitu. Terus disitulah, Bu, aku baru merasa panik dan akhirnya baru mengerjakan tugas-tugasku itu, Bu. Oke. Jadi karena Fani awalnya bosan ya, terus pelariannya Fani main Android, terus media sosial, seperti itu ya Fani ya? Iya, betul, Bu. Oke, akhirnya ngumpulin tugasnya, ngerjain tugasnya itu H-1, benar kan? Benar, Bu. Oke. Oke. Baiklah. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah menyadari ya permasalahan masing-masing. Jadi di sini Ibu tuh mengumpulkan kalian di sini semuanya karena kebetulan permasalahan kalian berlima itu hampir sama gitu, bukan hampir sama tapi sama. Kalian tuh menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti saat proses konseling berlangsung lagi nanti selanjutnya, teman-teman tuh bisa saling memberikan pendapat, sharing atau saran gitu ya ke teman-teman yang lain. Gitu ya teman-temannya. Kalian setuju? Baik, Bu. Setuju, Bu. Oke. Tadi kan teman-teman baru bercerita sedikit nih ya, baru mereview permasalahan kalian. Sekarang Ibu mau dengar nih permasalahan yang lebih mendalam gitu. Jadi mau dengar cerita teman-teman mengenai permasalahan teman-teman yang lebih mendalam, lebih spesifik lagi. Oke, kira-kira nih siapa yang mau cerita duluan? Ibu mau Ibu tunjuk atau dari diri sendiri? Tunjuk aja, Bu. Aku aja deh, Bu, biar cepat. Tuh. Itu ada Lius, Bu, yang mau ngomong. Dilarang tunjuk tangan. Oh, Lius mau ngomong. Oke, Lius. Ya, Ya, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Saya sering duduk bersama, ngobrol, ketawa bersama. Nah, setiap malam, kalau saya sih, biasa kalau teman ajak, ayo di sini, kita lagi ngumpul di RT itu, di lingkungan kami itu. Oke, aku langsung ke sana, ngumpul, ketawa bersama, cerita bareng. Nah, sampai balik ke rumah itu biasanya jam 12 sampai kadang jam 1. Nah itu, setelah sampai di rumah ya aku nggak bisa buat apa-apa lagi karena ngantuk, langsung tidur. Nah itu yang membuat saya tidak mengerjakan tugas. Akhirnya guru mata pelajaran saya banyak yang tanya, wali kelas saya juga menanyakan tentang hal ini. Terus saya pernah janji ke wali kelas bahwa saya akan berubah, saya akan mulai mengerjakan tugas. Tapi itu cuma omongan doang, Bu, tidak dilakukan. Cuman omong kayak gitu, janji doang, kayak gitu aja, Bu. Akhirnya ya sudah, itu menjadi kebiasaan saya. Lama kelamaan kok saya kadang lupa tugasnya, tidak mengerjakan, padahal orang tua tanya saya nggak ada tugas kayak gitu. Padahal senangnya nongkrong di luar, ngobrol kayak gitu di luar aja, Bu. Begitu. Oke. Jadi tadi Lius pernah ditegur guru untuk ngerjain tugas. Terus Lius juga pernah kayak ngomong pengen ngerjain tugas tepat waktu gitu ya. Tapi akhirnya cuman kayak sebagai omongan aja. Kenapa Lius nggak mencoba untuk melakukan itu? Kenapa Lius? Ya itu tadi, Bu. Ya kalau
saya mau buka tugas, mau lihat tugas, ya agak malas, bagaimana? Baru mau buka ini HP atau laptop melihat tugas-tugas yang dikirim itu loh, Bu. Rasanya malas. Udah kalau buka HP pas teman chat ya udah chat terus ketemu teman di luar ngobrol lagi gitu. Jadi prinsipnya kayak malas tunda tugas, malas untuk mengerjakan tugas lagi gitu. Oke. Jadi lebih memilih untuk keluar nongkrong bersama dengan teman-teman ya. Tapi apakah Lius tidak merasa bahwa itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik? Maksudnya kan kalau Lius terus-terusan melakukan hal itu, otomatis Lius bakalan kena marah terus. Kira-kira gimana Lius? Ya itu Bu, saya sadar, emang sadar ada, harus kerja tugas, harus, tapi cuman omongan doang, kesadaran itu cuman kayak ngomong doang, ada kesadaran sih. Tapi mau melakukan itu ya itu yang susahnya di situ Bu. Baru buka kayak gini, otomatis pasti teman ada chatting lah, ada ini itulah ya. Oke, kenapa Lius berpikir bahwa itu sesuatu hal yang susah buat Lius? Ya, mana ya Bu? Akhir-akhir ini ya mungkin ya bosan ya Bu. Bosan di rumah saja, di kamar terus, cuma sendiri. Ya mau ngomong sama kakak mereka pun juga ya gitu ya, sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Mereka juga ada yang sekolah, ada yang kuliah, kan mereka sibuk Bu. Sama ibu ayah yang nggak mungkin. Oke, jadi seperti itu ya Lius ya. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada masukan, saran untuk Lius ada nggak? Si Fani Bu. Oh Fani, oke Speak. Fani. Oke, gimana Fani? Tadi kan Lius kan ngomong kesehariannya dia itu selama pandemik ini, dia tuh banyak menghabiskan waktu di luar nongkrong sama teman-temannya gitu ya Lius ya. Ya Fani. Bahkan dia itu pulang sampai larut malam, bahkan sampai jam 1 gitu. Tapi emang itu tuh kan juga udah melanggar aturan dari pemerintah nih Lius. Kan kita disuruh diam di rumah. Tapi sebaliknya Lius malah pergi nongkrong dengan teman-teman. Apakah orang tua Lius nggak melarang Lius untuk pergi gitu? Lalu kan pada dasarnya kalau anak-anak yang masih usia belajar seperti kita, kalau pulang larut malam itu udah nggak wajar lagi gitu. Anak sekolah ya pada umumnya paling lama itu jam 10 malam ya udah harus tidur gitu, karena ya besoknya harus melakukan kegiatan kembali gitu. Terus kamu pernah nggak Lius ditegur sama orang tuamu gitu? Baik Fani, terima kasih. Memang dilarang pertama karena pandemi ini betul. Tapi ya itu kami namanya juga ya kalau kita ketemu aja nggak masalah kalau kami di sini ya Fan. Asal pakai masker otomatis. Jadi kami juga ngumpul ya itu kami perhatikan protokol yang berlaku ya, pakai masker kami keluar. Dan kami memang penjagaannya ketat di sini. Cuman orang kalau dalam, warga sekitar dalam ketemuan nggak masalah bagi kami di sini. Terus ya memang orang tua peduli, Fani peduli dengan saya bahwa saya masih sekolah, terus nggak wajar pulang tengah malam kayak gitu ya. Akan tetapi setiap kali orang tua tanya, Lius apakah kamu punya tugas? Pasti jawabnya, ya nggak ada, atau tugasnya udah selesai dikerjakan, udah. Dan orang tua saya juga mengerti lah, nggak kunci pintunya karena memang mungkin aku bosan, dan dia orang tuaku tahu sama siapa saya pergi kemana, itu kan orang tua tahu. Artinya membiarkanlah kayak gitu kan. Oh gitu ya Lius ya. Terima kasih ya Van untuk pertanyaannya.
Iya, Lius, sama-sama. Oke, terima kasih Fani. Oke, kita udah denger ya, tadi Lius sudah cerita. Selanjutnya, Lius mau nunjuk siapa nih untuk cerita selanjutnya? Aku mau Fani deh, Bu. Fani cerita aja. Oke. Kan tadi tanya aku, jadi biar dia aja. Ya, Makasih, Lius. Fani. Terima kasih juga teman-teman yang lain dan ibu guru juga. Jadi aku akan menceritakan permasalahanku. Aku itu sebenarnya anaknya memang punya kemalasan itu memang udah dari dulu gitu ya. Sering menunda-nunda suatu pekerjaan gitu. Tapi tingkat kemalasanku ini memang semakin tinggi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi aku itu merasa di rumah aja tuh dalam belajar tuh nggak efektif gitu karena aku kayak bisa menunda-nunda untuk melakukan sesuatu gitu loh. Beda kalau di sekolah ya memang pada umumnya kita harus datang ke sekolah, mau nggak mau ya kita harus datang gitu. Kalau di rumah kan kita mau belajar, ya kita bisa aja kapan untuk belajar itu gitu. Jadi aku akan menghabiskan kebosananku ini, menghilangkan rasa bosanku itu dengan aku bermain sosial media, aku membuka Twitter, Instagram, WA, Facebook, membuka YouTube, semua yang berbau internet itu bakal aku buka satu persatu gitu. Mau aku udah bosan di sosial media pun, aku bakal membuka hal-hal itu secara berulang-ulang, lihat postingan-postingan temanku, status-status mereka, semua gitu. Terus tanpa disadari, ternyata ini tugas-tugasku itu terbengkalai. Aku sebenarnya jauh-jauh hari sadar ada tugas, tapi aku orangnya terpaku sama yang namanya deadline. Aku mikir, waktunya masih ada 1 minggu lagi nih. Ya udah deh, nanti ngerjainnya pas H-3 aja atau H-4 aja. Ternyata kenyataannya aku bakal ngerjain tugas itu pada saat H-1. Dan saat itu aku bakal merasakan panik, emosiku bakal tidak stabil, aku tidak akan mau makan, minum, dan pastinya tidur kan terganggu tuh. Jadi aku bakal di satu sisi bakal membuat diriku tidak sehat juga, dan di satu sisi lain juga pekerjaan tugasku ini tidak akan terkumpul dengan baik, tidak akan terkerjakan dengan baik seperti apa yang teman-temanku lakukan di jauh-jauh hari gitu. Jadi aku merasa bahwa dengan adanya COVID-19 ini memang rasanya sikap menunda-nundaku ini itu semakin sering untuk aku lakukan karena aku kecanduan dengan bermain sosial media ini. Begitu Ibu Guru dan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi Fani tuh merasa, Fani berpikir bahwa ini hanya pembelajaran melalui online, jadi tugasnya itu bisa dikumpulin kapan aja ya, berbeda dari sekolah atau belajar yang langsung ya, yang tugasnya itu harus dikerjakan langsung. Jadi hal itulah yang membuat Fani berpikir untuk menunda-nunda tugas Fani ya. Benar demikian Fani? Iya Bu, betul begitu adanya. Oke. Kalau seperti itu, adakah pertanyaan, saran, atau masukan untuk Fani dari teman-teman yang lain? Oke, dari Santa ya. Silakan Santa. Terima kasih buat Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di sini aku mau bertanya sama Fani. Kan tadi Fani bilang kalau Fani sering menggunakan HP-nya untuk membuka media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku mau sharing sedikit, kalau aku pribadi, kalau terlalu sering membuka media sosial itu semua, misalnya kelamaan, aku tuh merasa pusing dan mungkin mataku itu memerah, jadi mengeluarkan air mata kayak gitu. Aku mau tanya sama Fani, emangnya Fani nggak pernah mengalami hal seperti itu?
saat bermain media sosial? Oke, Santa, aku akan jawab ya. Jadi, aku sebenarnya itu emang merasakan apa yang kamu rasakan juga, San. Mataku tuh udah merah panas banget gitu. Terus kepalaku juga pusing. Sebenarnya aku juga ada rasa capek dalam bersosial media ini gitu. Nah, ditambah juga kan HP-ku juga ikut panas nih dia. Tapi ya aku bisa menghentikan tidak bermain HP ini, tapi dalam jangka waktu dekat doang, 5 menit nih paling lama. Aku letakin nih HP-ku sebentar. Tapi itu memang godaan untuk bermain sosial media itu memang sangat besar gitu loh. Aku kayak rasanya nggak menyentuh HP dalam jangka waktu 10 menit deh gitu. Itu kayaknya udah terlanjur lama sekali buatku gitu. Karena aku memang benar-benar udah kecanduan sama yang namanya penggunaan Android ini gitu, Santa. Oh iya, kalau aku boleh saran, kalau misalnya kamu udah mengalami hal seperti itu, ada baiknya kamu ya membiarkan HP-nya gitu dulu, jangan dimainkan. Karena kan kamu pusing, jadi ya kasih jeda gitu loh. Kalau itu terbiasa, pastinya kamu akan dapat mengurangi kebiasaan kamu bermain media sosial di Android kamu. Oke, Santa, makasih ya masukan dan pertanyaannya. Oke, terima kasih Santa, juga Fani. Kita udah dengerin itu tadi ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Aku, Bu. Oke, Lius, silakan Lius. Oke, di sini buat Fani, mungkin aku kasih saran ya, Fan. Oke, Lius. Jadi gini, kalau seandainya kamu kan punya niat nih mau kerja tugas tuh, Fani. Misalkan kamu punya niat, ya sudah, HP-mu kamu kasih ke orang tuamu sebentar, beberapa jam, 1-2 jam kayak gitu. Setelah kamu mengerjakan tugas, kamu boleh mengambilnya lagi. Dengan demikian kan, tugasmu nggak tertumpuk kayak gitu kan, Fani. Itulah aja saranku. Oke, Lius, makasih ya sarannya. Sama. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Lius. Kita udah dengar ya. Fani bisa diterima ya saran dari teman-teman? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita mau dengar lagi dari teman-teman yang lain ya permasalahannya. Fani mau nunjuk siapa nih? Aku mau nunjuk Dinda, Bu. Oke, Dinda. Silakan Dinda. Ya, baik. Di sini saya mau menceritakan masalah saya ya. Jadi, saya itu terlalu, kecanduan gitu kalau nonton YouTube. Misalnya saya nonton YouTube itu kayak nggak bisa gitu loh ngatur waktu. Nanti sekalinya udah nonton YouTube, ntar pasti bakal nonton terus sampai malam. Jadinya ntar kalau misalnya ada tugas nih ya, ada tugas dari guru, aku tuh kayak nanti aja deh dulu, ntar aja kerjanya, aku nonton dulu sampai habis. Tapi waktu udah habis ngerjain itu, waktu udah habis nonton itu, aku malah pikir kayak ntar dulu deh, satu lagi ntar aku kerjain. Tapi gitu-gitu terus sampai akhirnya malam, sampai akhirnya aku tidur, sampai akhirnya tugas aku nggak aku kerjain. Jadi gitu, Bu, aku kayak kurang bisa gitu atur waktu aku. Jadinya tugas-tugas aku itu kayak aku tunda-tunda terus gitu. Oke, jadi Dinda tuh ngerasa berpikir bahwa Dinda tuh berpikir ya. Dinda berpikir bahwa Dinda tuh kesulitan dalam mengatur waktu dan juga berpikir bahwa sudah kecanduan menonton YouTube seperti itu ya Dinda ya. Iya, betul, Oke, Bu. kira-kira kalau Ibu boleh tahu apa sih yang membuat Dinda tuh betah gitu atau kecanduan buat nonton YouTube? Kira-kira apa yang membuat Dinda kayak gitu? Mungkin karena itu kali ya, Bu. Yang pertama mungkin karena udah
kebiasaan nonton-nonton terus aku itu nemuin video-video yang menurut aku menarik aku tonton, jadinya kayak nggak bisa lepas gitu. Gitu sih, Bu. Jadinya kayak susah aja gitu, Bu, buat berhenti nonton. Karena kayak di YouTube itu kan banyak video-video. Aku juga bisa cari video apa nih yang mau aku tonton. Misalnya film atau enggak short movie gitu-gitu, Bu. Seperti itu ya, Dinda ya. Oke. Adakah pertanyaan atau saran dari teman-teman yang lain untuk Dinda? Oke, dari Fani ya. Silakan Fani. Fani, ini audionya. Ya. Dinda, iya Bu. Dinda, Iya. kan kamu kan hobinya kan menonton YouTube nih kan, bahkan sampai berjam-jam, bahkan pulang sekolah langsung buka YouTube. Nah, Iya. emang itu apa namanya? Itu tuh berarti kamu menonton YouTube itu kamu lakukan di kamar ya gitu ya, Dinya? Iya. Biar Nah, enggak biar nggak ketahuan sama orang tua gitu ya. benar banget. Tapi kan apa namanya? Pasti sekali dua kali orang tua pasti mau dong masuk ke kamar kamu gitu buat mastiin kamu lagi apa, karena kok nggak keluar dari kamar gitu. Terus apa namanya, penggunaan internet kamu juga pasti kan kamu bakal menghabiskan banyak biaya dalam membeli internet, karena kan bakal minta uang ke orang tua gitu. Terus kamu gimana, Din, cara mengatasinya itu? Apakah kamu pernah ditegur sama orang tuamu atau gimana? Oke, nah kalau misalnya yang orang tuaku masuk ke kamar itu memang pernah sih, dan aku itu kayak pernah juga ditegur gitu kan, karena aku itu main HP terus, nonton terus. Tapi ya gitu, waktu ditegur ya kayak aku itu gimana ya, kayak nggak mau dengerin gitu, ya udah balik lagi nonton. Nah, terus kalau masalah yang tadi kamu bilang kuota-kuota itu, nah kebetulan jadi di rumahku itu pakai WiFi gitu loh, Van. Jadi orang tuaku kan nggak tahu-tahu juga kan batas penggunaanku gimana. Aku juga nggak beli kuota kan, gitu. Terus kalau apa namanya, ini kamu lakukan selama pandemi aja kebiasaan nonton YouTube-nya, atau memang dari dulu kebiasaan kamu yang suka nonton YouTube ini udah terjadi gitu, Di? Nah, sebenarnya dari dulu kan, cuman gara-gara lagi pandemi ini kan, kita kan belajar online ya. Nah, jadi kayak semakin nggak bisa ngatur waktu gitu loh akunya, gara-gara pandemik ini. Gitu. Oh, gitu ya, Din ya. Oke, Gitu, Van. Din. Makasih. Ya, makasih. Udah, Ibu. Oke, terima kasih Fani. Terima kasih Sama-sama, Fani. Ibu. Oke. Terus Dinda pernah nyoba nggak kayak buat jadwal alarm gitu di HP Dinda, pengingat gitulah. Jadi kayak ada waktu-waktu tertentu Dinda tuh harus berhenti buat nonton, terus Dinda ngelanjutin mengerjakan PR atau tugas-tugas yang lain, seperti itu. Pernah nggak Dinda? Nah, kalau itu sebenarnya saya belum pernah sih, Bu, buat jadwal-jadwal gitu-gitu. Saya cuman kalau ada tugas, oh aku ada tugas, tapi nanti dulu deh, aku nonton dulu gitu. Jadi kalau buat jadwal yang spesifik kayak gitu, sebenarnya belum pernah sih, Bu, aku coba yang kayak gitu-gitu. Gitu, Bu. Oke. Jadi belum pernah ya Dinda ya? Iya, belum pernah. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Itu kita lanjut lagi ya.
Oke, Bu. Indah mau milih siapa? Aku mau lagi. Ya. milih Wijia, Bu. Oke. Oke, Wijia. Silakan Wijia. Jadi ceritanya tuh sebenarnya awal-awal itu, Bu, saya cuma iseng main game online waktu itu karena emang udah karantina lama banget. Terus saya udah mulai bosen gitu di rumah. Akhirnya saya nyoba untuk main game online. Waktu itu masih bisa saya tahan gitu, Bu. Maksudnya sekali main paling cuma 5 menit atau sampai 10 menit. Tapi ternyata makin ke sini gamenya itu makin seru gitu, Bu. Gamenya makin seru, akhirnya saya nggak bisa handle diri saya buat berhenti main game online. Akhirnya karena game online itu saya jadi lupa waktu. Nah, yang kedua juga kebetulan saya main game online juga karena ada alasan lain, yaitu karena saya stres banget sama tugas-tugas sekolah, Bu, yang banyak banget. Saya kayak merasa tertekan gitu, Bu, untuk kerjain tugas-tugas yang dikasih sama sekolah. Karena banyak itu, terus juga deadline-nya itu dikasih sama guru-guru di kelas saya itu mepet-mepet gitu, Bu. Jadi saya nggak bisa ngaturnya gitu loh, Bu, gimana cara ngerjainnya. Dan akhirnya saya lari ke game online supaya saya nggak stres lagi, kayak gitu, Bu. Oke. Jadi karena stres terus awal-awal iseng-iseng aja main game online, terus habis itu mulai kecanduan, mulai ngerasa asik. Terus tadi Wijaya juga bilang Wijaya stres karena banyak tugas ya yang diberikan guru-guru. Wijaya pernah buat ini nggak kayak jadwal buat semacam kayak jadwal untuk mengerjakan tugas yang banyak itu kan, jadi dijadwalin mau ngerjain tugas yang mana dulu, jadi nggak bertumpuk gitu. Wijaya pernah nggak? Pernah sih, Bu, sekali waktu itu, tapi selalu nggak pernah terlaksana gitu, Bu. Padahal udah kayak misalnya jam segini mau ngerjain apa, jam segini mau ngerjain apa gitu. Tapi nggak pernah terlaksana, Bu. Akhirnya saya ya terlena sama game online itu tadi. Oke, nggak pernah terlaksananya kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ya udah kayak males gitu loh, Bu, mau ngerjain kayak alah udahlah nanti aja ada waktu gitu kan. Akhirnya ya udah nggak jadi terlaksana plannya yang tadi itu, malah main game online terus. Oke, karena berpikir masih ada waktu lagi ya nanti ya. Iya, Bu. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Wijaya. Kira-kira Iya, dari Bu. teman-teman yang lain ada masukan, saran untuk Wijaya? Santa, Bu. Oke, Santa. Silakan Santa. Jadi aku mau kasih saran ke Wijaya aja sih, Bu. Nah, kan dia kan sering main game online tuh. Nah, kan pasti di setiap HP kita atau Android kita kan ada pengaturan. Pengaturan itu bisa menonaktifkan permainan kita itu. Begitu juga dengan kayak entah sosial media, Instagram, kan ke pengaturan. Nah, kita itu nonaktifkan gamenya. Jadi, kalau misalnya kita nonaktifkan, waktu kita buka mau main game itu pasti dia minta diaktifkan dulu kan misalnya kalau misalnya dia sering main game online kan ada muncul pemberitahuan gitu. Nah, dengan dia menonaktifkan itu permainan itu kan nggak muncul pemberitahuan yang kan kalau muncul pemberitahuan kan semakin membuat kita untuk pengen terus main game online kan. Kalau saran aku sih kayak gitu. Oke, terima kasih Santa. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Santa untuk sarannya. Jadi ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi cukup segitu. Wijaya mau menerima kan saran-saran dari teman-teman dan juga dari Ibu? Mau, Bu. Nanti saya akan lakukan. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ya sekarang ya. Iya, Bu. Santa berarti ya. Iya, Bu. Oke, silakan Santa. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Nah,
awalnya itu kan alasannya kenapa aku malas ngerjain tugas dan sering menunda tugas itu tuh kan selama kelas online ini kan waktu pengumpulan tugasnya itu kan nggak mepet. Jadi guru itu masih ada kasih tenggang waktu ya selama seminggu, 2 minggu. Kan ini kan aku kan di rumah aja, Bu. Nah, itu kan nggak tahu mau ngapain, Bu. Dan bosan juga kan. Nah, aku awalnya itu iseng-iseng kayak buka drama gitu kan, cari film yang bagus, yang menarik. Nah, awalnya aku buka drama Korea. Ada satu drama Korea yang awalnya aku cuma nontonnya ya episode berapa gitu, cuma episode 1 sampai 2, tapi kok makin lama dilanjutin kok makin seru gitu kan, Bu. Jadi dari awal saya nonton drama Korea itu dari jam 10 malam itu nanti berlanjut sampai pagi jam 4. Nah, jam 4 pagi baru saya tidur, bangunnya siang. Nah, kayak gitulah terus terjadi berulang kali kan, Bu. Jadi konsentrasi saya pun menurun. Jadi kayak agak lemas gitu kan karena energi saya sudah habis untuk menonton drama Korea itu. Jadi adapun tugas saya mengerjakannya itu ya seadanya aja atau enggak asal-asalan, yang penting kumpul. Paling enggak 1 hari sebelum dikumpul tugasnya saya baru ngerjain, Bu. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi karena menonton drama Korea sampai larut malam, bahkan sampai subuh ya. Iya, Bu. Akhirnya Santa udah ngerasa capek, lelah, akhirnya nggak mau, udah memilih untuk beristirahat ya daripada mengerjakan tugas. Santa pernah nggak kayak meminta ke orang tua Santa untuk mengingatkan Santa perihal kecanduan Santa ke drama Korea ini? Pernah meminta ke orang tua nggak? Pernah sih, Bu, tapi itu jarang sih aku mintanya, soalnya kan aku nonton drama Koreanya itu kan di dalam kamar, jadi aku sekalian tutup pintu dan matiin lampu, jadi orang tuaku pun nggak tahu aku sibuk ngapain di dalam kamar. Paling cuma sesekali doang aku minta ke orang tuaku kayak ingatin kerjain tugas kayak gitu. Dan itu kan udah anak SMA, pasti nggak harus diingat-ingatin dong, udah tahu tanggung jawabnya. Orang tuaku sih nganggapnya kayak gitu, Bu. Jadi ya itu gara-gara aku kecanduan drama Korea, aku jadi kadang lupa buat ngerjain tugas. Oke, jadi udah pernah bilang ya, ke orang tua udah pernah minta juga ya. Nah, tadi Santa juga sempat bilang orang tua Santa kan berpikir bahwa Santa itu udah dewasa, udah SMA, udah tahu lah yang benar. Kira-kira Santa menyadari itu nggak? Menyadari bahwa yang Santa lakuin itu benar atau salah? Kalau saya pribadi sih, Bu, menyadarinya tuh ya perilaku yang saya lakukan itu ya salah, karena dapat menurunkan produktivitas saya untuk mengerjakan tugas itu jadi kurang maksimal. Oke. Jadi Santa juga udah sadar ya bahwa itu akan menurunkan produktivitas Santa juga kan ya? Iya. Oke. Kira-kira dari teman-teman ada masukan, saran untuk Santa nggak? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Tadi udah pada ini ya, tadi teman-teman semua sudah saling men-sharingkan setiap permasalahan teman-teman. Sekarang Ibu mau tahu apa sih kira-kira dampak yang teman-teman dapatkan dari perlakuan teman-teman sebelumnya? Ibu tunjuk aja ya langsung ya. Nah, Santa. Santa, kira-kira dampak apa sih yang... Oh, Fani. Oke. Fani ya, oke. Maaf ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, Bu. Maklum, Ibu. Ya, silakan Fani. Dampak apa yang kira-kira Fani dapatkan dari perilaku Fani tersebut? Dampaknya itu aku jadi ini, Bu, kurang produktif dalam mengerjakan segala sesuatu
Karena aku kan hanya fokus pada satu hal, yaitu bermain media sosial. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu dan yang paling penting itu tugas, jadi terbengkalai gitu, Bu. Aku jadi nggak bagus ngerjakan tugasnya, kayak ya mau gimana, udah ngerjain H-1, ya harus secepatnya dikumpulin. Ya udah aku kerjain ya seadanya gitu Bu. Terus aku anaknya jadi karena terbawa dari tugas yang belum kelar ini, jadi aku tuh nggak mau diganggu sama orang-orang sekitar gitu kan. Nah, ketika ada orang yang memanggil aku pas aku lagi ngerjakan tugasku, aku tuh bisa marah Bu, emosiku tuh langsung nggak stabil sama orang-orang di sekitarku gitu. Terus nggak baik juga bagi kesehatanku karena aku bakal begadang. Terus aku bahkan nggak makan sama minum karena aku terlalu fokus sama tugasku yang pengumpulannya ini udah H-1 gitu, Bu. Oke, jadi dampaknya itu pokoknya Fani udah menyadari dampak dari perilaku Fani itu ya. Udah, Bu. Nah, Ibu juga mau tahu nih, kira-kira kalau Fani lulus SMA ini, Fani tuh mau masuk kemana sih? Mau ke jurusan apa gitu? Nah, kebetulan aku itu pengen banget nanti kuliah ngambil jurusan manajemen gitu, Bu. Oke, mau masuk manajemen ya. Nah, kira-kira nih, Fani kan masuk manajemen, tapi perilaku Fani tuh Fani masih sering menunda-nunda tugas. Terus kira-kira gimana? Apakah Fani nantinya bisa masuk manajemen atau enggak? Gimana menurut Fani? Sebenarnya itu tuh Fani tuh memang kadang tuh sadar kan Bu, kayak iya ya dengan sikap dan cara belajarku yang seperti ini, aku bisa masuk ke jurusan yang aku inginkan. Sedangkan nih, dalam hal mengerjakan tugas aja yang tugasnya dikasih udah jauh-jauh hari, hasil yang aku dapatkan tuh bisa kurang maksimal gitu, kurang baik gitu. Apalagi ujian-ujian yang aku kerjakan gitu. Padahal ujian-ujiannya yang pasti lebih sulit dari tugas-tugas biasa gitu, Bu. Jadi aku mikir kayak, ya aku harusnya sih harus bisa mengubah ini perilakuku yang sekarang ini supaya nantinya aku bisa keterima di jurusan yang aku inginkan gitu. Tapi balik lagi Bu ke niatanku yang lebih besar dalam menonton dan bermain media sosial ini dibandingkan dengan niatan mengerjakan tugas itu gitu Bu. Oke, bagus ya, berarti Fani tuh udah sadar ya, bahwa kalau Fani ngelakuin ini tuh ya bakalan gak baik gitu loh. Padahal kan Fani pengennya masuk ke manajemen gitu ya Fani ya? Iya Bu, betul. Oke. Sebentar ya. Oke, jadi karena Fani udah sadar, sekarang kita mau lihat lagi dampak dari teman-teman yang lain ya. Oke, Ibu langsung tunjuk aja ya. Sekarang silakan, ini siapa? Lius, ya. Silakan Lius untuk ya, kira-kira dampak dari perilaku Lius ini apa? Ya Bu, saya sih sadar bahwa dampaknya itu beberapa dampak yang terjadi dengan perilaku saya itu loh Bu. Ya itu seperti saya itu tidak menyelesaikan tugas tugas yang diberikan. Artinya nanti berdampak pada nilai-nilai saya loh Bu. Nilai-nilai saya di sekolah mungkin menurun untuk semester ini karena memang kebanyakan saya membuang waktu saya gunakan untuk ngobrol, berkumpul sama teman. Itu yang pertama. Yang dampak yang keduanya itu Bu, pasti kesehatan saya pun juga Bu, karena
saya kadang ya Bu ngobrol sama teman, duduk sama teman sampai jam 12 lewat, jam 1 kayak gitu Bu. Jadi pastinya efeknya dampaknya kepada kesehatan saya loh Bu. Kesehatan saya kurang sehat gitu. Terus saya juga gini Bu ya, apa namanya, tidak ya menipu orang tua saya itu dampak bahwa setiap kali orang tua tanya bahwa, Lius kamu udah kerja tugas belum? Aku jawabnya udah. Atau Lius ada tugas nggak? Aku jawabnya nggak ada gitu. Jadi itu menipu orang tua dan takutnya saya kalau orang tua tahu bahwa saya menipu itu kan juga akan berdampak bahwa orang tua akan benar-benar marah sama saya gitu. Itu beberapa dampak yang memang terjadi dengan perbuatan yang saya. Jadi terjadi dengan perilaku saya. Oke, bagus ya. Lius ini udah sadar dampak yang terjadi, dampaknya dampak buruk ya yang terjadi dari perilaku Lius ini yang sebelumnya. Nah, aku juga mau tanya nih, Lius tuh setelah lulus dari SMA ini nanti Lius mau kemana rencananya? Itu loh Bu, itu pengennya sih mau kuliah, pengennya mau kuliah Bu, kuliah lanjutkan studi kuliah gitu Bu. Oke, kuliahnya kira-kira apa jurusannya? Pengen sih ambil teknik mesin Bu. Oke, teknik mesin ya. Kira-kira nih, kan Lius pengen ngambil teknik mesin, tapi Lius juga jarang banget ngumpulin tugas. Terus tadi juga Lius menyadari bahwa dampaknya itu bakal gak baik ya, gak baik buat nilai-nilai Lius juga ya kan. Nah, bagaimana Lius bisa masuk teknik mesin atau Lius bisa kuliah kalau nilai-nilai Lius kurang bagus, terus Lius juga jarang mengumpulkan tugas. Kira-kira bagaimana menurut Lius? Ya itu Bu, saya mungkin harus perbaiki ya Bu untuk sekarang ya, agar saya bisa mendapatkan impian saya itu kuliah dan teknik mesin. Ya sudah, saya harus merubah perilaku saya Bu, untuk lebih rajin mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas Bu. Oke, jadi Lius berpikir untuk mengubah perilaku Lius agar Lius bisa mencapai apa yang Lius cita-citakan ya. Benar demikian Lius? Ya Bu, benar sekali. Oke. Oke, selanjutnya terima kasih ya Lius ya. Terima kasih juga Bu. Selanjutnya Ibu langsung menunjuk aja ya, silakan Dinda. Ya, Bu. Nah, Dinda, kira-kira dampak apa sih yang Dinda rasakan, Dinda alami dari perilaku Dinda ini? Ya, kalau saya sih Bu, mungkin sama ya kayak teman-teman yang lainnya. Yang pertama pasti perilaku saya ini bakal sangat mempengaruhi nilai saya Bu di sekolah. Yang tadi seperti yang tadi saya suka menunda tugas, mungkin nilai saya bisa jatuh ya Bu karena itu. Habis itu karena saya setiap hari berhadapan dengan handphone, bisa mempengaruhi kesehatan saya, Bu. Gitu. Kalau saya sih gitu, Bu. Oke. Begitu ya. Jadi Dinda menyadari juga ya, Dinda bagus banget karena Dinda juga sadar dampak buruknya dalam diri Dinda, kehidupan Dinda juga ya. Iya, Gimana kesehatan Dinda juga dan juga mengancam nilai Dinda juga terancam, bisa jadi bisa buruk juga ya Dinda ya kalau Dinda terus melakukan perilaku seperti itu. Nah, Ibu mau tanya juga nih, Dinda tuh cita-citanya apa sih setelah lulus SMA itu Dinda rencananya mau kemana, mau masuk kemana gitu? Kalau saya sih rencananya saya mau ambil itu Bu, kuliah di universitas yang bagus, terus saya mau ambil jurusan psikologi Bu. Oh, bagus dong itu. Nah, itu udah bagus banget ya Dinda. Dinda udah punya rencana yang bagus, pengen masuk universitas ternama juga ya. Iya. Nah, kira-kira nih, Dinda bisa nggak masuk universitas ternama?
kalau Dinda masih malas ngerjain tugas, malas ngumpulin tugas, masih hanya mau nonton-nonton YouTube, kira-kira Dinda bisa masuk nggak? Gitu. Kalau dilihat dari perilaku saya sih, kayaknya enggak ya, Bu. Soalnya ya, saya aja tugas aja masih suka saya tunda-tunda. Kalau misalnya saya kayak gini terus, kayaknya saya nggak bakal bisa masuk ke universitas ternama, terus masuk jurusan psikologi, Bu. Oke, bagus ya. Jadi Dinda udah sadar juga ya. Dinda Iya, Bu. sadar akan dampak ke cita-cita Dinda nantinya ya. Iya, bener, Bu. Oke, selanjutnya ya, Ibu langsung tunjuk Santa. Silakan Santa. Jadi dampak dari dari perilaku yang aku sering nonton drama Korea ini sih, yang dampak dari aku nonton drama Korea itu yang pertama, mungkin kesehatanku mungkin semakin menurun. Terus yang kedua, produktivitas kerjaku dalam mengerjakan tugas itu kurang maksimal mungkin karena aku kurang fokus karena udah kelelahan. Terus yang ketiga, mungkin jadi jadi semakin pemalas mungkin, Bu. Karena kerjaannya kan hanya nonton drama Korea, itu aja kan terjadi secara berulang kali. Jadi mau melakukan aktivitas yang lain pun, yang misalnya hobi saya, mungkin nggak sempat kayak gitu. Oke, gitu ya. Terus kan cita-cita atau rencananya Santa tuh nanti kalau selesai SMA itu Santa mau masuk mana? Mau kuliah kah atau mau ngapain gitu? Awalnya itu saya setelah selesai dari SMA saya mau melamar sebagai polwan, Bu. Tapi ya kalau misalnya nggak keterima, ya udah saya kuliah. Oke. Nah, terus kalau misalkan Santa mau masuk polwan yang melamar polwan ya, atau mau kuliah, terus kalau Santa masih terus kayak nonton terus hanya menonton drama Korea, terus menunda-nunda tugas, kadang terlambat mengerjakan tugas, ngumpulin tugas, terus itu mungkin juga nilai-nilai Santa bisa terancam buruk gitu kan? Apakah dengan begitu Santa bisa masuk polwan atau bisa kuliah dengan dampaknya seperti itu. Bagaimana menurut Santa? Ya kalau menurut saya pribadi sih, Bu, pasti ya kemungkinannya itu kecil lah untuk saya bisa masuk sebagai polwan karena perilaku saya yang menyimpang seperti itu. Ya saya ya harus merubahnya menjadi lebih baik lagi agar cita-cita saya itu terkabul begitu. Oke, bagus ya Santa. Tadi Santa udah sadari perilaku Santa itu mempunyai dampak yang buruk. Terus Santa juga sadar kalau misalnya Santa terus melakukan perilaku seperti itu akan berdampak buruk juga untuk cita-cita Santa nantinya ya Santa ya. Iya, Bu. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke yang terakhir ya. Wijia belum ya Wijia ya? Iya, Bu, belum. Oke, silakan Wijia. Oke, kalau dampaknya sih sama kayak teman-teman yang lain, Bu, hampir sama. Karena saya kan ketagihan main game online ya, yang pertama pasti saya jadi orang yang nggak bisa ngatur waktu, Bu. Nggak bisa, untuk manage waktu tuh nggak bisa. Terus yang kedua itu tadi, kayak kesehatannya juga menurun karena, main game online terus kan bisa menguras energi juga. Terus yang ketiga ya, yang paling saya takutin tuh nilai saya itu bisa menurun karena dengan saya main game online kan jadi saya suka nunda untuk mengerjakan tugas, bahkan malah nggak pernah mengerjakan tugas gitu, Bu. Oke, gitu ya. Terus sama seperti teman-teman lain. Wijia punya rencana cita-cita untuk kedepannya setelah lulus dari SMA ini, rencananya apa? Seperti apa? Ada sih, Bu. Kalau saya sih habis SMA itu ada rencana pengen daftar ke
UGM di Jogja, Bu. Mau masuk ke kedokteran hewan, gitu. Oke, bagus banget ya. Nah, terus kalau misalnya disangkutkan dengan kita lihat lagi dengan apa dampak dari perilaku Wijaya itu, kira-kira Wijaya yakin nggak bisa masuk ke sana? Nggak yakin sih, Bu, sebenarnya. Soalnya kan, ya itu tadi, karena masih nggak bisa, apa ya, untuk membangkitkan semangat buat ngerjain tugas, kan nilai juga berpengaruh, Bu, buat masuk ke sana. Jadi, rada nggak yakin sih, Bu, untuk masuk. Jadi, saya berencana mau merubah itu, supaya bisa masuk ke rencana yang saya tuju, gitu, Bu. Oke, bagus banget ya. Berarti Wijaya udah sadar dan malah punya rencana buat merubah perilaku Wijaya itu ya. Iya, Oke, Bu. jadi, nah, nah tadi kan teman-teman semuanya udah bagus sekali ya tadi Bu lihat, semuanya sudah menjelaskan dampaknya dan juga sudah semakin sadar akan dampak buruk dari perilaku teman-teman yang menunda-nunda tugas ini juga akan berdampak ke cita-cita teman-teman nantinya kalau misalnya teman-teman terus melakukan perilaku yang seperti itu. Nah sekarang itu ibu mau tanya ya, kalian tuh punya keinginan nggak buat merubah perilaku kalian jadi lebih baik lagi supaya kalian tuh bisa belajar dengan baik dan nantinya juga memperoleh nilai yang baik, terus bisa mencapai cita-cita, keinginan kalian yang udah kalian utarakan tadi. Kira-kira punya keinginan seperti apa? Langsung aja ya. Silakan Lius. Aku Sata. Bu, saya mau tanya, ini maksud Ibu Iya. keinginan kayak rencana gitu, maksudnya apa gimana? Iya, seperti itu rencana kalian ke depannya untuk agar kalian tuh nantinya bisa mencapai cita kalian, terus bisa belajar dengan baik itu. Rencana kalian seperti apa? Terima kasih, Bu, Bu. jadi Ya, oke Bu, silakan Lius. jadi keinginan itu Bu kayak mau bagaimana supaya bisa tidak menunda kumpul tugas kayak gitu Bu, atau bagaimana? Iya, seperti itu. Jadi agar kalian tuh bisa merubah perilaku kalian yang suka menunda-nunda tugas itu. Bagaimana? Oke, Bu. Iya. Oke. Jadi aku memang punya keinginan Bu agar bisa mencapai cita-cita tadi ya, yaitu kuliah ambil teknik mesin tadi itu loh Bu. Tapi kalau masih terus menunda-menunda tugas kayak gitu, pastilah kan keinginan aku itu aku nggak bisa capai. Oleh karena itu, ya saya mulai untuk bisa lebih memanage waktu saya untuk nongkrong dengan teman-teman yang di luar dan mengorbankan tugas saya yang lebih penting. Saya harus bisa tahu spesifik artinya, bisa menyimbangi bahwa mana yang lebih penting untuk saya, nongkrong sama teman atau mengumpulkan tugas gitu Bu. Jadi sekarang ya keinginan saya yang pertama kurangi nongkrong sama teman, mungkin masih nongkrong tapi nggak sampai jam 12 kayak gitu, nggak sampai jam segituan, jadi biar pulang atau gini Bu, menyelesaikan tugas saya sebelum saya nongkrong sama teman. Jadi itu, jadi akan saya lakukan ya menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya sebelum saya nongkrong dengan teman-teman Bu. Gitu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Lius. Sama Bu. Oke, silakan Wijia. Oke, Bu. Kalau saya itu rencananya mungkin saya akan berani untuk apa ya, mengurangi game yang ada di HP saya, Bu. Mungkin menguninstall game yang saya punya di HP saya. Jadi dengan begitu saya bisa kembali fokus gitu, Bu, untuk apa ya, mengerjakan tugas. Jadi saya bisa fokus untuk ya mengerjakan tugas itu. Jadi saya tidak lagi menunda-nunda mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi rencananya akan menghapus atau menginstal game yang di HP-nya Wijia ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya silakan Santa. Mungkin
rencana pertama yang saya buat itu ini mengurangi buat nonton video drama Korea. Misalnya saya ngerjain tugas dulu baru nonton drama Korea. Terus mungkin yang rencana yang kedua misalnya kalau saat guru memberikan tugas itu setidaknya saya udah mengerjakannya sedikit demi sedikit biar tercicil, biar nggak numpuk-numpuk. Karena kan nggak hanya tugas dari satu guru aja, kan masih banyak. Terus yang ketiga mungkin ini mengubah pola jam tidurnya. Karena kan kalau kebanyakan begadang terus nantinya takut sakit, terus kurang fokus juga kan Bu. Ya mungkin saya mengatur jam tidurnya lebih baik lagi supaya mengerjakan tugasnya maksimal dan mendapatkan nilai yang baik. Oke, seperti itu ya, Santa ya. Jadi mungkin menyicil-nyicil tugasnya atau mengerjakan tugas sebelum menonton drama Korea ya, seperti itu ya, Santa ya. Ya. Nah, oke, terima kasih Santa. Selanjutnya, silakan Dinda. Ya Bu, kalau saya bakal itu sih Bu, buat kayak jadwal gitu. Jadi nanti di jadwal itu tuh ada jadwal kapan saya menonton, terus kapan saya harus belajar. Jadi biar saya dapat mengatur waktu saya, Bu. Terus ntar kalau misalnya ada tugas-tugas dari sekolah juga, saya mulai sekarang tuh bakal menyicilnya, Bu. Jadi dikerjakan pelan-pelan gitu. Oke. Jadi itu ya yang rencana dari Dinda ya. Ya, terima Bu. kasih Dinda. Sama, Selanjutnya, Bu. yang terakhir, silakan Fani. Jadi keinginanku itu, aku ingin menghilangkan kecanduanku terhadap sosial media ini kan Bu. Karena setelah lihat-lihat memang kecanduanku terhadap sosial media ini memang sudah sangat buruk sekali gitu. Jadi aku ingin rasa canduku terhadap sosial media ini perlahan-lahan bisa aku hilangkan gitu. Nah, bagaimana supaya itu bisa secara perlahan-lahan aku hilangkan? Aku membuat rencana rencana-rencanaku setiap hari, kegiatan apa yang akan aku lakukan pada jam-jam tertentu gitu Bu. Jadi aku akan buat jadwal gitu, aku akan susun kegiatan yang akan aku lakukan pada jam segini aku harus ngapain, terus di jam selanjutnya aku harus ngapain gitu. Terus setelah aku membuat jadwal itu, aku akan menempelkannya di dinding kamarku Bu. Jadi ketika aku melihat jadwal itu dan aku membacanya, ada rasa bersalah yang timbul dari diriku ketika aku tidak menjalankan apa yang udah aku tulis gitu Bu. Jadi itu yang keinginanku dan rencana yang aku lakukan seperti itu Bu. Oke, ya seperti itu ya keinginan dan rencana yang mau Fani lakukan ya. Iya Bu. Oke, semuanya kan tadi udah ini ya, udah mengungkapkan usaha. Kira-kira apakah semuanya bisa melaksanakan rencana, keinginan dan usaha itu dengan baik? Bisa, Bu. Iya, harus Bisa dong, Bu. Harus bisa. Pasti bisa. Udah yakin bisa ya? Nah, Bisa Bu. Yakin, Bu. Kira-kira kapan sih mau dilaksanakan? Mulai hari ini, mulai Mulai sekarang, Bu. Mulai dari Iya, mulai sekarang, Bu. Aku Habis setelah ini, ini Bu. Bu. Oke, ada yang bilang mulai dari sekarang, ada yang setelah ini, oke ya? Iya. Pokoknya secepatnya ya. Iya, Bu. Ya Bu. Oke. Jadi kalau begitu Ya Bu.
Bentar ya teman-teman, asrama ibu suka ada kayak gini. Oh Iya, iya, nggak apa-apa, oh, Bu. nggak apa-apa, Bu. Ngerti ah. Dimaklumi. Oke. Oke. Nah, sekarang ibu juga akan memberikan kalian waktu mungkin dalam sebulan. Sebulan nanti itu ibu akan mengontrol kalian, melihat perkembangan kalian, baik melalui guru kalian maupun orang tua kalian. Jadi ibu akan lihat perkembangan kalian tuh seperti apa. Bagaimana menurut teman-teman, kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke, baik. Nah, sekarang proses konseling kita sudah hampir selesai ya. Semuanya sudah saling sharing, Ya, Bu. memberikan pertanyaan, pendapat, dan saran, dan sudah menyebutkan hal-hal dan usaha, keinginan yang akan dilaksanakan. Sekarang itu Ibu mau tahu bagaimana sih perasaan kalian semua setelah mengikuti proses konseling hari ini. Perasaan senangkah, legakah, atau apa? Silakan mulai dari Wiji aja ya. Banget banget Fani. Fani atau Wijia nih? Gak Terserah, apa-apa, Bu, Bu. siapa aja. Fani aja lah, Fani. Jadi perasaanku itu aku merasa senang dan merasa lega karena aku dapat saran dari teman-teman, begitu juga dari ibu, sehingga aku bisa menimang-nimang gitu saran-saran ini untuk aku terapkan dalam kehidupanku supaya aku bisa menghilangkan rasa canduku terhadap sosial media ini sehingga tugas-tugasku tidak terbengkalai lagi. Lalu rasa senang itu timbul karena aku bisa mendapatkan teman baru. Dari yang awalnya aku belum mengenal mereka atau belum terlalu mengenal, tapi dengan adanya konseling kelompok ini, aku dapat teman baru dan aku merasa puas bisa sharing satu sama lain sama mereka dan sama ibu juga gitu, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Fani merasa senang, terus juga lega ya Fani ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Fani. Selanjutnya silakan Wijia. Oke, Bu. Kalau saya sih merasa senang dan lega kayak Fani tadi, Bu. Karena senangnya itu saya akhirnya bisa menemukan solusi gitu, Bu. Untuk saya nggak menunda-nunda tugas lagi gitu. Saya bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Jadi kedepannya nanti saya bisa melaksanakan apa yang udah disarankan Ibu juga sama teman-teman. Kayak gitu, Bu. Oke. Seperti itu ya Wijia. Terima kasih Wijia. Ya, Bu. Selanjutnya mungkin Dinda. Ya Bu, kalau saya sih hampir sama-sama kayak teman-teman lainnya. Saya itu merasa senang setelah melakukan konseling kelompok ini. Dari konseling kelompok ini saya tuh semakin sadar Bu, kalau perilaku yang selama ini saya lakukan itu berdampak yang tidak bagus buat saya. Terus saya juga bisa mendapatkan solusi-solusi supaya kedepannya saya bisa memperbaiki perilaku saya menjadi lebih baik lagi. Kalau saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Dinda. Jadi Dinda merasa senang juga ya, lega. Iya Bu, betul. Terima kasih Dinda. Oke, selanjutnya Santa. Jadi perasaan saya setelah melakukan proses konseling itu ya sama seperti teman-teman ya, pada lainnya, senang dan lega. Senangnya itu kenapa? Karena saya menyadari bahwa perilaku yang saya lakukan itu salah. Leganya itu karena saya bisa, pikiran saya semakin terbuka karena saran-saran yang diberikan oleh teman-teman kepada saya dan juga begitu juga dengan ibu, bahwasanya memberikan kayak solusi, saran untuk saya dapat menghilangkan perilaku yang menunda-nunda tugas saya sebelumnya, begitu Bu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Santa. Selanjutnya yang terakhir, silakan Lius.
Oke, baik Bu. Terima kasih. Kalau saya sih nggak jauh amat sama teman-teman. Tapi di sini saya mau garis bawah di bawah. Mungkin saya satunya cowok di sini ya Bu, yang punya masalah sama kayak teman-teman. Tetapi biar berbeda, tetapi kan bahagianya kok. Ini pun aku yang punya masalah sendiri, ada teman-temanku yang punya masalah hampir sama kayak aku, itu bahagianya. Terus juga bahagianya karena ternyata sadar loh, itu kesadaran itu tiba-tiba muncul dalam proses konseling itu loh. Wah, terima kasih ya Bu, Ibu dan teman-teman karena menyadari saya bahwa ternyata masa depan saya itu lebih berharga. Nah, masa depan saya kalau mau saya dapatkan ya harus mulai dari sekarang. Itu Bu. Maka saya sadar akan perilaku saya ini sehingga saya bisa harapan saya bisa merubahnya Bu. Gitu. Oke. Terima kasih ya, Lius ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, Ibu itu senang ya dengarnya karena kalian udah sadar dan juga kalian merasa senang karena kalian bisa dapat solusi dari konseling kita kali ini. Ya, dan Ibu yakin teman-teman tuh akan bisa merubah perilaku teman-teman semuanya menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Mungkin dengan rencana-rencana teman-teman, membuat jadwal atau lain sebagainya ya. Oke, Ibu yakin kalian bisa untuk menggapai cita-cita kalian juga. Yang penting kalian semangat dan memiliki niat untuk merubah perilaku teman-teman semuanya. Oke. Kita udah sampai pada penghujung konseling kita. Oke, kira-kira teman-teman yang lain, teman-teman semuanya itu ada yang mau ditanyakan atau apa? Ada nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bu. Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi ya nanti ya. Ya Bu. Iya, Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya Bu. Hati-hati teman-teman. Iya, Dadah. Jaga diri. sehat-sehat ya semuanya ya. Iya, Bu. Semangat semua. Semangat. Acting.